Halo guys, apa kabar kalian semua? Mimin di sini bakal melanjutkan alur cerita Sword Star. Disclaimer dulu bahwa kemungkinan besar ada perbedaan antara novel dan versi Donghua-nya, tapi alur cerita utamanya tetap sama. Jadi tanpa ragu, Mimin akan membawakan alur ceritanya. Pria pendek Patuo menatap pemuda bertanduk hitam di depannya, lalu segera tersenyum dingin. Kamu kurang beruntung karena bertemu denganku. Patuo, dia adalah salah satu dari 6 orang dari Sekte Seribu Bintang, salah satu dari 6 pejabat yang dipilih oleh Poyu. Beberapa hari terakhir ini, dia sangat berhati-hati. Kekhawatirannya hanyalah memasuki tempat berbahaya. Selama ini, dia telah membantai banyak level universe dan penguasa domain secara acak. Saat dia bertemu dengan penguasa sektor, dia akan melarikan diri. Namun, karena ada yang mengejarnya, dia tidak ragu untuk menggunakan laser E9 padanya. Kekuatannya mengerikan, langsung menghabisi penguasa sektor. Bahkan penguasa sektor yang menemuiku pun akan mati. Perasaan memiliki laser ini sungguh mendebarkan. Sayang sekali, aku hanya bisa menggunakannya sebentar. Saat aku meninggalkan Gunung Catatan Iblis, aku harus mengembalikannya kepada dewa. Patuo tidak tahan. Dia sangat jelas tentang nilai senjata laser itu. Bahkan jika dia menjual seluruh kekayaannya, dia tidak akan mendapatkannya. Patuo tertawa dingin pada pemuda bertanduk hitam di depan. Ia berubah menjadi seberkas petir dan menyerbu Lo Feng, siap memulai pembunuhannya yang ke-762 di Gunung Catatan Iblis. Lo Feng yang sedang berjalan di sepanjang gua kuno yang dingin, melihat lelaki pendek di kejauhan. Penguasa domain level 9, tidak ada ancaman. Dia benar-benar menyerbu, jangan salahkan aku. Kondisi mental Lo Feng sama seperti sebelumnya. Dia tidak pernah menempatkan penguasa domain level 9 sebagai ancaman. Lagi pula, anggur kontak awan sudah menjadi penguasa domain level 9. Lo Feng mengentakkan kaki ke tanah, dan lapisan es yang padat itu terbelah dan retak. Dia pun menyerbu ke arah pria pendek itu. Mata Patuo berkilat dingin. Tubuhnya diliputi petir. Ia mengayunkan bilah pedang melengkung langsung mencapai Lo Feng, dan bilah pedang itu berubah menjadi darah iblis dan cahaya bulan berwarna hijau. Cahaya melintas di kepala Lo Feng. Pedang yang bagus. Lo Feng tersenyum. Tubuhnya melayang dan dia benar-benar berada 2 hingga 3 meter di dekat Patuo. Pedangnya bersinar dengan indah. Ilusi 7 bilah. Saat kedua bilah pedang itu beradu, Patuo yang awalnya percaya diri dan tersenyum sinis, tiba-tiba mengubah ekspresinya. Dia merasakan kekuatan yang luar biasa saat bilah pedang mereka beradu. Kekuatan yang bahkan tidak dapat ditahan olehnya. Bagaimana ini bisa terjadi? Pikiran Patuo langsung meledak. Dia hanya level universe 9. Bagaimana pedangnya bisa sekuat itu? Tidak ada orang seperti dia di lautan bintang 9. Jangan bilang dia orang dengan latar belakang dari perusahaan alam semesta virtual. Patuo menahan kegembiraannya. Bahkan jika bukan karena tanaman anggur kontak awan, dia pasti punya makhluk hidup yang membantunya. Di dalam Gunung Catatan Iblis, hanya ada sedikit orang dengan latar belakang seperti itu. Peluang dia menjadi target sangatlah tinggi. Aku akan menggunakan laser untuk menghabisinya. Saat mereka berdua beradu pedang, banyak pikiran terlintas di benak Patuo. Dia langsung memutuskan untuk menggunakan laser kelas E9 padanya. Karena dari apa yang dilihatnya, meskipun ini bukan targetnya, dia tetap sosok yang besar. Hal pertama yang harus dilakukan adalah menciptakan jarak. Kilatan pedang yang mendekat memang berat. Patuo ingin menghindar dan melarikan diri, tetapi pedang Lo Feng terlalu menakutkan. Oleh karena itu, dia tidak bisa terganggu. Dalam sekejap mata, keduanya telah bertukar 10 kali benturan. Saat Patuo mundur, dia menghela nafas lega. Akhirnya, aku menemukan kesempatan untuk melarikan diri. Pedang bajingan ini seperti orang gila, menebas dari jarak sangat dekat, sungguhlah gila. Namun Lo Feng terkejut dalam hati. Pohon anggur kontak awan itu adalah bentuk kehidupan pembantu yang menambah kekuatanku saat aku menggunakannya.
Namun kekuatan itu bukan milikku saat aku menggunakannya. Jelas aku tidak bisa menggunakannya dengan sempurna. Bahkan teknik pedangku tidak bisa mencapai efek puncak. Jika tidak, saat dia melarikan diri tadi, dia setidaknya akan terluka parah. Suatu pikiran tiba-tiba terlintas dalam benaknya. Patuo berubah menjadi seberkas cahaya yang dengan cepat menciptakan jarak. Dia tersenyum gila pada Lo Feng. Dengan tanaman anggur kontak awan yang diperlengkapi, ia tidak bisa terbang secepat itu. Lo Feng mengerutkan kening. Ia melambaikan tangannya, dan 18 tanaman merambat menjulur dari lengannya. Tanaman merambat itu tumbuh lebih panjang dan lebih tebal. Matilah! Lo Feng tidak mau repot-repot mengejarnya. Ternyata itu memang kau. Sambil melarikan diri, Patuo tertawa terbahak-bahak. Saat 18 tanaman merambat tebal itu menyerbu dengan liar, dia mengacungkan perangkat otomatis. Itu adalah benda berwarna putih keperakan murni. Sekilas tampak seperti meriam. Ada lampu peringatan di alur belakang senjata itu, dan lampunya sudah berwarna merah terang. Jelas, itu diaktifkan saat Patuo mengeluarkannya. Lo Feng menggunakan tanaman merambat, namun senjata otomatis yang diancungkan lawannya membuatnya tertegun. Apa itu? Lo Feng terkejut. Lo Feng, ini bahaya. Saat senjata laser itu muncul, suara babata yang menusuk bergema di benak Lo Feng. Itu adalah senjata laser kelas E9 yang mampu bersiap dalam waktu 0,1 detik. Saat sudah siap, senjata itu dapat langsung melepaskan laser yang mengerikan. Jantung Lo Feng tiba-tiba berdegup dengan kencang. Rambutnya berdiri semua. Dia menatap dengan mata terbelalak. Rasa takut yang belum pernah ia rasakan sebelumnya membuat jiwanya bergetar. Bahkan ketika ia bertemu dengan seorang penguasa sektor sebelumnya, ia tidak pernah berada dalam situasi yang genting seperti ini. Pada saat ini, itu benar-benar momen hidup dan mati. Saat senjata laser E9 ditembakkan, 3 tubuhnya, klan Musa, penguasa domain level 9, dan binatang bertanduk emas tidak akan mampu menahannya. Karena kekuatan tubuhnya jauh dari cukup. Tentu saja, binatang bertanduk emas itu besar. Selama tidak mengenai titik vital manapun, masih ada harapan untuk bertahan hidup. Namun gua itu terlalu kecil, tubuhnya terlalu besar, dan bahkan tidak bisa muncul. Lampu peringatan senjata laser tebal berubah dari merah menjadi hijau. 0,1 detik telah berlalu. Penyimpanan selesai. Saat dikejar oleh tanaman merambat yang tebal, ekspresi Patuo tampak kesulitan. Tiba-tiba dia berhenti dan mengarahkan laras langsung pada Lo Feng. Perangkat automaton puncak ini, senjata laser kelas E9 secara otomatis menargetkan Lo Feng yang jauh. Matilah! Patuo tertawa terbahak-bahak dan langsung menekan tombol. Tidak ada jalan lain. Aku hanya bisa mempertaruhkan segalanya. Alis Lo Feng memerah, matanya dipenuhi kegilaan. Babata, keluarkan kapal automaton itu. Dimengerti. Babata tidak berani ragu. Piramida putih keperakan setinggi 1200 meter muncul di udara. Di saat-saat berbahaya seperti itu, pesawat otomat yang megah ini menghalangi Lo Feng di dalam gua beku. Patuo tertawa terbahak-bahak sambil menekan tombol. Tanaman merambat merah tebal yang menghalangi bagikan tahu yang langsung ditembak. Mereka sama sekali tidak punya kesempatan untuk menghalanginya. Laser super itu mengenai badan kapal automaton. Seluruh kapal ini terbuat dari logam paduan putih keperakan yang aneh. Ketika laser mengerikannya memiliki kekuatan yang cukup untuk menembus planet itu mengenainya seketika, sebuah penyokan muncul di permukaan piramida. Hampir seperti permukaan logam paduan itu meleleh. Bersamaan dengan itu, cahaya mengalir terus-menerus ke seluruh permukaan piramida. Energi cahaya itu tampaknya cepat diserap oleh kapal. Kapal automaton ini adalah kapal yang ditunggangi oleh seorang andaying dari ras robot. Bahkan bodinya terbuat dari kelas E. Ini lebih sempurna daripada yang pernah dibuat oleh manusia, dan juga memiliki regenerasi otomatis. Permukaan kapal dapat menyerap serangan. Kecuali ada makhluk undying yang memutuskan untuk menyerangnya, tidak ada hal lain yang dapat menjadi ancaman bagi kapal ini. Tentu saja, Lo Feng tiba-tiba mengeluarkannya tanpa sempat mempersiapkan perisai energinya. Jika perisai itu aktif, akan lebih aman lagi. Sinar yang luar biasa panas dan berat itu menghantam kapal, namun tidak menembusnya. Oleh karena itu, kekuatan dahsyat yang dihasilkan oleh cahaya tersebut menyebabkan seluruh kapal otomat langsung terbang mundur.
tembakan laser yang normal akan menghasilkan rongga. Namun karena kapal otomat memblokirnya secara fisik, hal itu menyebabkan kapal menahan seluruh kekuatan fisik. Saat terkena tembakan, ia dengan cepat mengikuti arah tembakan dan terbang ke arah itu. Ubah ke klan Musa. Lo Fang segera berlari ke dinding gua untuk mencari dukungan, sekaligus berubah menjadi klan Musa agar cepat membesar. Ini hampir seperti sepotong karet besar dengan bagian tengah berongga. Karet besar ini bersandar di bagian belakang dinding gua. Kapal yang terkena laser itu menabrak karet. Kekuatan fisik yang mengerikan itu menghantam karet dan seketika klan Musa berjuang keras untuk membuat dirinya sangat lembut namun kuat. Tetapi karena kekuatan yang sangat besar, karet itu mulai terbelah. Sebagian tenaga mengalir melalui karet dan langsung menuju dinding di belakang, menyebabkan seluruh dinding bergetar dan berguncang. Tubuh Musa Lo Fang telah berbentuk menjadi massa karet yang sangat besar. Karet itu benar-benar terkoyak dan di dalam bagian inti karet yang berongga itu, getaran kuat yang menyebabkan ruang pun melengkung telah menciptakan kekuatan yang menghantam tubuh bumi miliknya. Tubuhnya yang terbuat dari tanah mengenakan armor perak kelas F. Bahkan jika laser mengenainya secara langsung, laser itu tidak akan menembusnya. Tanaman anggur awan di permukaan kulitnya mulai retak. Setelah itu, kulitnya juga terbelah. Darah segar mengalir keluar dari tulang-tulangnya yang patah. Mata, telinga, hidung, dan semua tulangnya langsung hancur. Sialan, Lo Fang melolong dalam hati. Jika bukan karena armor dan anggur kontak awan, tubuh bumi yang lemah dan ringkih itu akan hancur bahkan sel-selnya. Tubuh bumi kembali ke dunia internal. Klan Musa, keluarlah. Seketika tubuh bumi yang lumpuh total dan tanaman merambat yang terluka parah menghilang. Lalu kristal kehidupan melepaskan energi hitam yang kuat dengan cepat membentuk tubuh Musa Lo Fang. Siluet Musa Lo Fang melintas dan menyerbu ke arah musuh. Dia pasti sudah mati. Patuo mengacungkan senjata laser E9, melihat bagaimana pesawat otomat besar itu menabrak siluet manusia. Meskipun dia seperti melihat gumpalan karet besar muncul, dia tetap menyimpulkan musuh pasti sudah mati. Lo Fang muncul tepat di hadapannya. "Mengapa kau masih hidup?" Ekspresi Patuo berubah. Pedang yang diresapi hukum ruang itu melesat begitu cepat, sehingga dia bahkan tidak bisa bereaksi. Pedang itu membelahnya menjadi dua. Pedang itu juga mengenai inti kehidupan dan langsung menghancurkannya. Patuo meninggal. Senjata laser E9 jatuh dari tangannya ke tanah, mengenai es yang mencair karena suhu tinggi di bawahnya. Lo Fang berdiri di sana, memperhatikan tubuh yang terbelah menjadi dua, memandangi air yang mendidih karena suhu tinggi, dan sejumlah besar uap. Dia tidak dapat menahan perasaan takut setelahnya. Jika pertahanan kapal otomaton itu tidak cukup kuat, kapal itu pasti sudah tertusuk dan mengenaiku. Tanpa kapal yang meredam hantaman itu, jika laser itu mengenaiku secara langsung, armorku meskipun terbuat dari logam paduan kelas F, gaya yang dihasilkan laser itu akan tetap mengguncangku hingga menjadi debu. Lo Fang sangat yakin bahwa armor itu tidak banyak berguna. Ini juga sebabnya mengapa baju besi genetik jauh lebih mahal dan baju besi ini murah. Sama seperti orang yang memakai baju besi di jalan raya. Jika ia tertabrak mobil besar, ia akan tetap terlempar. Mungkin baju besinya bagus, tetapi orang itu akan terbunuh oleh gaya hantaman. Seseorang di dalam lift, jika liftnya tiba-tiba jatuh dan menyentuh tanah, mungkin baik-baik saja, tetapi orang tersebut kemungkinan besar akan meningsoy. Teorinya sama. Baju sirah yang kokoh dapat bertahan terhadap situasi khusus, namun terhadap kekuatan yang begitu mengerikan, baju sirah itu tidak banyak gunanya. Untungnya berhasil. Lo Fang duduk di tanah. Air mendidih dan suhu di sekitarnya setidaknya beberapa ratus derajat. Kabut menyelimuti area itu. Pandangan Lo Fang tertuju pada senjata laser kelas E9 yang berwarna putih keperakan dan berdesain sederhana. Lo Fang bergerak cepat dan berlutut di samping laser E9. Laras senjata itu hanya berdiameter 1 meter. Di jagat raya yang luas, beberapa meriam utama kapal larasnya setidaknya berukuran 100 hingga ribuan meter. Laras yang berdiameter 1 meter ini di jagat raya memang dianggap hanya sebuah senjata. Lo Fang, ini adalah senjata laser seri E9 yang hanya bisa dibuat oleh ras robot. Senjata ini terkenal karena ukurannya yang kecil dan waktu persiapannya yang singkat. Babata berbicara dalam hati.
Kamu harus tahu bahwa senjata teknologi, meskipun manusia ahli dalam hal itu, yang paling bisa diciptakannya adalah senjata yang mampu menghabisi penguasa sektor level 9. Sedangkan untuk menciptakan senjata yang bisa menghabisi seorang Undying, manusia tidak bisa melakukannya. Lo Fong mengangguk. Memang benar, dari penguasa sektor menjadi Undying, itulah evolusi hakikatnya. Manusia paling banyak dapat menciptakan logam paduan tingkat puncak E, dan tingkat F adalah logam yang sudah diproduksi di alam semesta. Menciptakan senjata juga sama, setelah mencapai puncak E, belum ada cara membuat terobosan guna menciptakan senjata yang lebih kuat. Ras robot adalah asal mula teknologi alam semesta, dan semua orang di dalamnya adalah AI yang hidup. Mereka bahkan dapat menciptakan senjata yang mampu menghabisi Undying. Mereka dapat menciptakan logam paduan yang sebanding dengan kelas F, dan logam paduan ini memiliki kualitas yang lebih baik daripada logam murni dengan kelas yang sama. Sama seperti saat Lo Fong berada di kapal Yunmo, melihat mayat Undying ras robot. Mayat itu adalah badan logam paduan sederhana. Bahkan logam paduan itu sebanding dengan logam kelas F, dan bagi badan logam paduan untuk mencapai tingkat fleksibilitas dan kekokohan seperti itu memang hal yang sangat luar biasa. Ini adalah sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh ras robot. Tidak ada ras lain yang bisa melakukannya. Kapal otomatnya sendiri dilengkapi dengan meriam laser kelas E3 dan penghancur bintang. Meskipun kekuatan penghancur bintang itu besar, waktu persiapannya terlalu lama dan jelas tidak cocok untuk pertempuran jarak dekat karena sangat besar, tidak cocok untuk dibawa pribadi. Daya yang sama, semakin kecil semakin mahal, semakin pendek waktu persiapan semakin mahal. Laser kelas E9 ini sangat kecil dan waktu penyimpanannya sangat singkat. Bisa dikatakan menjadi kutukan para penguasa sektor. Babata berkata, bahkan di antara ras robot ini langka. Gurumu saat itu tidak pernah mendapatkan barang seperti ini. Berapa harganya? Tanya Lo Fong. Harganya sekitar 5.000 elemen campuran. Babata berkata lagi, bagi Undying itu tidak dianggap terlalu mahal. Masalahnya adalah itu dianggap barang langka. Bahkan dengan uang sulit untuk membelinya, kecuali seseorang bersedia membayar beberapa kali lipat dari harga aslinya. Mahal sekali. Lo Fong menatap. Benar, senjata laser ini bisa dianggap sebagai pusaka keluarga. Bayangkan jika keluargamu memiliki salah satunya. Jika musuh penguasa sektor terbang ke wilayahmu, saat sistem keamanan galaksi mendeteksi penguasa sektor, hanya perlu 0,1 detik untuk bersiap. Dan saat dia mendekat, habisi dia dalam satu tembakan. Penguasa sektor bahkan tidak akan bisa bereaksi. Lo Fong mengangguk. Mulai hari ini dan seterusnya. Lo Fong mengusap pistol di tangannya, merasakan dinginnya senjata itu. Aku punya kartu andalan lainnya. Kecepatan seketika anggota klan Musa itu mengejutkan. Dengan laser kelas E9 dan kecepatannya mengejutkan. Bertahan hidup selama 0,1 detik terlalu mudah. Setelah itu berlalu, aku akan bisa menghabisi musuh dalam satu gerakan. Lo Fong menyimpan pistolnya di cincin luar angkasanya. Setelah itu dia memeriksa tubuh yang membeku. Meskipun es di sekitarnya telah mencair dan mendidih karena suhu yang tinggi, ini tetap saja gunung iblis. Dengan sangat cepat hawa dingin dari sekitar telah mencapai seluruh tempat. Dalam waktu 10 detik, air mendidih sekali lagi membeku dan menjadi es. Uap di sekitarnya juga membentuk lapisan es. Langkahnya menembus es dan dia mengambil sabuk luar angkasa dari tubuh Patuo. Aku ingin tahu apa yang ada padanya. Lo Fong menggunakan energi rohnya untuk menyerbu dan memindai. Dari sudut pandang Lo Fong, harta karun biasa sama sekali tidak menarik baginya. Seluruh kekayaan Patuo ini bahkan jauh dari satu elemen campuran. Ada lebih dari 3.000 tanda hitam di sini. Lo Fong senang dengan banyak tanda hitam. Gunung Iblis memang melambangkan kesempatan hidup baru. Lo Fong menggelengkan kepalanya. Kuharap tanda pengenalku tidak akan pernah menjadi rampasan orang lain. Sambil melambaikan tangan, dia menyimpan semua tanda pengenal itu, termasuk hadiah yang tak terduga ini. Dia telah mengumpulkan total 4.320 tanda hitam. Lo Fong segera terbang ke kapal automaton yang jauh dan memeriksanya dengan teliti. Penyok yang disebabkan oleh tembakan laser sebelumnya sudah hampir hilang dan tampak seperti baru lagi.
sepertinya akan sempurna lagi dalam beberapa saat. Regenerasi memori logam ini tidak buruk. Lo Feng memuji dalam hati. Babata, simpan saja di tempat penyimpananmu. Dipahami. Kapal otomat segera lenyap. Di dalam gua, Lo Feng tampak seperti seekor semut yang membawa bilah pedang dan bergerak cepat ke depan. Bahkan seekor singa yang memburu kelinci harus memberikan segalanya. Jika aku bertemu lawan yang merepotkan, aku akan segera beralih ke klan Musa untuk menyelesaikannya. Lo Feng berjalan dan merenungkan pertempuran sebelumnya. Alasan mengapa dia berada dalam bahaya seperti itu sebelumnya adalah karena dia awalnya tidak memperlakukan penguasa domain level 9 sebagai lawan yang mengakibatkannya bahaya seperti itu. Sambil berjalan dia mengerutkan kening. Lo Feng berteriak dalam hati. Pejuang yang ingin menghabisiku itu berteriak, "Itu kau!" Dan dia bahkan mengeluarkan senjata laser kelas E9 yang bahkan jarang dimiliki oleh Undying. Pertama, petarung itu hanyalah seorang penduduk asli dari Laut Bintang 9. Secara teori, dia tidak mungkin memperoleh senjata itu. Dari semua yang dapat aku simpulkan, ada sosok besar yang mencoba menghabisimu. Orang ini memberikan pistol laser ke penguasa domain level 9 dan memberitahu informasi kamu memiliki anggur kontak awan tingkat penguasa domain level 9. Dan penguasa sektor sebelumnya yang menjaga gua itu dia juga pasti orang yang sama. Dari sini aku dapat menyimpulkan, orang yang ingin menghabisimu ini mungkin mengatur lebih dari satu orang. Ada penguasa sektor dan penguasa domain dengan senjata laser. Babata menjelaskan. Lo Feng menyipitkan matanya. Tokoh-tokoh kuat yang ingin menghabisimu mungkin memiliki dendam tingkat tinggi. Babata menjelaskan, menurutku ada 3 jenis. Yang pertama adalah pertempuran sekte, yang kedua adalah dendam pribadi, dan yang ketiga adalah pertempuran ras. Karena setiap kesatria di perusahaan alam semesta virtual memiliki sekte masing-masing. Pada akhirnya kamu akan menjadi bagian dari sekte kesatria 9 bila. Jika pertempuran sekte semakin sengit dan seseorang menganggapmu sebagai ancaman potensial, ia akan mencoba mengambil kesempatan untuk menyingkirkanmu. Namun, pembunuhan jenius semacam ini sangat tercela. Perseteruan sekte pasti cukup besar. Alasan kedua adalah dendam pribadi. Kamu adalah murid Kaisar Sejatian. Siapapun yang memiliki dendam dengan Kaisar Sejatian dapat melibatkanmu. Begitu pula, mereka yang berani melakukan hal seperti itu pasti memiliki dendam yang besar. Jika tidak, mereka tidak akan mengambil risiko seperti itu. Alasan terakhir adalah pertempuran ras. Ras manusia memiliki pertempuran sengit dengan ras lain. Beberapa pejuang mungkin telah menyerang ras lain untuk menghabisi kejenius ras lain. Ini adalah hal yang biasa. Lo Feng mengangguk. Lo Feng, seiring kamu semakin kuat dan posisimu meningkat tanpa kamu sadari, kamu mungkin menyinggung orang lain, atau orang lain mungkin ingin menghabisimu tanpa alasan. Jumlah ini akan terus meningkat. Karena itu kamu harus lebih berhati-hati. Lo Feng mengangguk. Dia tidak bisa mati. Begitu dia meningsoi, fondasi manusia bumi yang lemah akan segera berubah. Perusahaan Pinghai yang sangat kaya akan segera menarik perhatian orang lain, dan nasib mereka tidak dapat diprediksi. Bagaimanapun, meskipun berada di dalam perusahaan virtual, perusahaan itu terlalu besar. Ada terlalu banyak firma dan korporasi di dalamnya. Ini adalah kekuatan yang bahkan lebih besar daripada negara semesta. Lo Feng bahkan lebih berhati-hati saat melangkah maju. Siapapun yang ditemuinya yang merupakan penguasa domain level 7 ke atas, ia akan segera berganti dengan klan Musa. Dan siapapun yang berada di bawah mereka, ia akan segera berdamai dengan tubuh buminya. Meskipun dia berhati-hati, menghabisi orang lain sulit dihindari. Dengan sangat cepat, jumlah tanda hitam mencapai 4.831. Pada hari ke-75 tiba di Gunung Iblis. Lo Feng yang membawa bilah bayangan darah berjalan di sepanjang jalan setapak yang dingin. Tiba-tiba dia menyempitkan matanya, menatap pada kejauhan. Sekitar 90 km di depan, ada 2 pemuda tingkat universe yang mengangkat bangku indah buatan tangan. Di dalamnya tergeletak seorang laki tua kurus seperti kambing. Itu dia. Lo Feng menyempitkan matanya. Si tua bangka itu. Pria kambing tua kurus itu menyempitkan matanya, berbaring di bangku dan sesekali mendengus. Sejak kematian kamu, Lu, hari-hari kami menjadi lebih baik. Di antara 2 pemuda tingkat universe yang mengangkat bangku, pemuda di depan tampak tegas dengan mata terkulai bergumam dalam hati. Penatua Jin yang ini, aku sudah lama mendengar reputasinya yang buruk.
Aku tidak menyangka akan benar-benar jatuh ke tangannya di sini. Aku harus menanggungnya. Hanya beberapa saat lagi dia tampaknya sangat sedih dengan kematian Kamulu. Semoga aku bisa bertahan. Penatua Jingyang, seorang penguasa sektor di Lautan Bintang 9. Reputasinya sebagian besar karena kesukaannya pada laki-laki. Para pengikut di sekte itu semuanya adalah mainannya. Dan Kamulu adalah murid terbesarnya dan yang paling disayangi. Sebelumnya, ia telah mengirim Kamulu untuk menghabisi Lo Feng, tetapi malah terbunuh. Hal ini membuatnya sangat kesal. Penatua Jingyang menghela napas dalam. Guru, ada seseorang di depan. Sebuah suara berteriak dari samping. Tetua Jingyang membuka matanya dengan cepat. Dengan sekali pandang, dia dengan cepat melihat siluet sejauh 90 km dengan jelas. Pemuda berambut pendek dengan tanduk hitam, mengenakan baju besi perak. Itu dia. Mata tetua Jingyang berbinar. Dia meraung dengan ganas. Kembalikan nyawa muridku. Bangku berukir indah itu langsung meledak, menyebabkan kedua pemuda tingkat universe menghindar ketakutan. Tetua Jingyang berubah menjadi seberkas cahaya keemasan dan melesat ke arah kejauhan. Dia mengejar Lo Feng. Aku benar-benar bertemu dengan orang tua itu lagi. Lo Feng melihat siluet di kejauhan. Tanpa ragu, dia langsung beralih ke tubuh Musa. Saat tetua itu meraung dan terbang mendekat, Lo Feng juga melarikan diri. Namun, ia sengaja memperlambat kecepatannya. Tetua itu menggertakkan giginya dan suaranya bergema di samping telinga Lo Feng. Sekarang setelah aku benar-benar menemukanmu, kamu akan mati. Sambil melarikan diri, Lo Feng berpura-pura berusaha sekuat tenaga untuk melarikan diri. Matanya tampak dipenuhi ketakutan. Namun di dalam hatinya dia benar-benar tenang. Lo Feng, penguasa sektor level 7 itu berjarak 18,2 km darimu. Suara Babata bergema. Itu sudah cukup, Lo Feng menghitung. Di tangannya muncul pistol putih keperakan. Panjangnya sekitar 3 meter. Ini meriam ya teman-teman, bukan pistol ya. Dia mengacungkannya dan segera menekan tombol. Lampu di belakangnya langsung berubah menjadi merah terang. Energi dunia tetua itu menyebar. Dia segera menemukan pistol di tangannya Lo Feng yang melarikan diri itu. Dia jelas bukan dari Lautan Bintang 9. Tetua itu segera menyimpulkan, perusahaan alam semesta virtual sering mengirim beberapa orang dengan posisi dan status tinggi untuk masuk ke sini. Dan mereka semua adalah orang-orang tingkat universe 9. Orang berandal ini kemungkinan besar berasal dari perusahaan alam semesta virtual. Penatua Jingyang terkejut dalam hatinya. Melawan seorang penguasa sektor, dia benar-benar berani mengeluarkan senjata laser. Dia benar-benar berpikir dia bisa menghabisiku dengan senjata itu, atau setidaknya mengancamku. Dia mulai merasa gugup. Dia melarikan diri dengan cepat. Musa Lo Feng berbalik pada titik ini dan mengejar. Di gua-gua yang berkelok-kelok, kecepatan Lo Feng langsung meningkat pesat hingga 10 kali lipat dibandingkan dengan kecepatan penguasa domain level 9 sebelumnya. Ia mencapai kecepatan yang melampaui percepatan sesaat sebagian besar penguasa sektor. Bagaimana dia bisa menjadi begitu cepat? Energi dunia tetua itu merasakan Lo Feng dengan cepat mengejarnya. Ekspresinya langsung berubah drastis. Dia sengaja memancingku tadi. Si tetua menyadari bahwa dirinya telah jatuh ke dalam perangkap. Lawan bisa dengan mudah menggunakan gerakan itu untuk melarikan diri, tetapi dia berpura-pura lambat. Tidak diragukan lagi, ini adalah jebakan. Aku tidak bisa lari. Apa yang harus aku lakukan? Tetua itu panik. Yang mulia, kamu pasti tokoh besar dari perusahaan alam semesta virtual. Ampuni nyawaku, aku telah menyinggungmu. Sebuah suara tajam bergema di telinga Lo Feng. Lampu peringatan pada senjata laser S9 berubah menjadi hijau. Penyimpanan telah selesai. Kentut tua, pergilah dan mati. Gerakan Lo Feng sangat mengerikan. Hanya dengan 2 kilatan, dia memperpendek jarak mereka hingga sekitar 800 meter. Dia dengan lembut menekan tombol itu. Senjata laser secara otomatis mengunci sasaran. Cahaya putih yang menyilaukan melesat dari laras. Saat melesat keluar, cahaya itu telah mencapai tetua penguasa sektor Jingyang. Di bawah cahaya putih yang menyilaukan dan membakar, armor genetik menyebarkan semua serangan ke seluruh tubuh tetua itu, menyebabkan seluruh tubuhnya langsung hancur. Bersamaan dengan itu, armornya juga terbakar. Dari leher hingga kakinya, semuanya hancur menjadi tidak ada. Akhirnya kekuatan sinar itu menyebabkan kepala dan kakinya terbakar karena suhu tinggi, tanpa ada yang tersisa sama sekali. Cahaya putih itu meneruskan perjalanannya
menuju dinding yang jauh. Seketika dinding itu bergetar. Es yang tak terhitung jumlahnya mencair dan kemudian mendidih, membentuk kabut putih. Ruang di sekitarnya bergetar. Ketika penguasa sektor itu meninggal, sejumlah besar benda muncul dan berjatuhan. Ini semua adalah benda yang tersimpan di dalam dunia internalnya, yang hancur setelah kematiannya. Sangat miskin. Lo Fong melirik label hitam. Tanda hitam itu terlihat di kejauhan, dan banyak di antaranya tersebar di mana-mana. Lo Fong mengumpulkan semua tanda hitam dan harta karun yang berharga. Mengenai sisa-sisa yang berserakan, bagi anggota inti seperti Lo Fong dengan perusahaan virtual yang menyediakan lebih banyak lagi, tentu saja dia tidak mau repot-repot. Menghabisi seorang penguasa sektor benar-benar memberikan lebih banyak tanda hitam. Aku sudah mendapatkan 7.000 tanda hitam. Lo Fong tidak bisa menahan ekspresi terkejutnya. Aku tidak pernah bermaksud mengumpulkan 10.000 tanda hitam. Namun, sekarang aku sudah mendapatkan lebih dari 7.000. Semakin kuat seseorang, semakin banyak tanda yang akan diperolehnya. Mungkin, aku benar-benar bisa memperoleh lebih dari 10.000 tanda hitam. Lo Fong tersenyum, langsung berubah menjadi seberkas cahaya dan menghilang. Pada hari ke-109 di Gunung Catatan Iblis, suara gemuruh terdengar dari kejauhan. Lo Fong yang duduk bersila telah berubah menjadi patung es. Ia membuka matanya dan lapisan es itu pecah. Ia berdiri dan menoleh kejauhan. Ada seseorang. Setelah ledakan dari jauh, dengan sangat cepat seekor gorila setinggi 300 meter mengejar seorang pemuda tingkat universe 9. Pemuda itu berpakaian baju besi emas. Gerakannya seperti iblis. Mata Lo Fong berbinar. Anggota wilayah primal Mo Luo. Anggota tingkat universe wilayah primal. Awalnya ada 3 orang. Setelah para jenius baru Bolan dan Long Yun disertakan, jumlah mereka menjadi 5 orang. Dan Mo Luo adalah salah satu dari 3 senior di dalamnya. Oke guys, sampai sini dulu, dan mohon maaf kalau suara Mimin agak-agak nggak jelas ya, karena kecapean, suara Mimin habis guys. Oke, sebelum video berakhir, Mimin mau bilang sungguh membagongkan. Terima kasih.